Halo semua, ketemu lagi dalam probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai beberapa distribusi peluang kontinu. Nah, ini untuk uniform dan normal kemarin sudah ya. Nah, untuk gamma itu hanya sekilas saja ya. Kemudian eksponensial itu kita pelajari, G square, T dan F itu juga kita pelajari. Ya. Oke, di sini kita tahu bahwa distribusi gamma ya, itu adalah induk daripada distribusi lain. Ya, kenapa disebut sebagai induk? Karena sebenarnya bentuk-bentuk distribusi yang lain itu berasal dari distribusi gamma. Ya. Karena ini merupakan distribusi kontinu, maka ruang sampelnya adalah ruang sampel yang kontinu. Dalam artian seperti apa ruang sampel kontinu? Jika ada bilangan ya, dengan batas bawah A sampai B, maka sepanjang A dan B itu merupakan nilai dari peubah acak. Ya, jadi tidak hanya muncul pada bilangan integer saja, tapi sepanjang garis itu ada nilainya. Jadi sini dicontohkan, ya itu adalah waktu, misalnya waktu tiba di fasilitas pelayanan, atau waktu running suatu program, waktu sampai rusak suatu alat. Apabila ini kita gambarkan sebagai variabel X, maka semua nilai di dalam batas bilangan A sampai B itu bisa merupakan nilai dari peubah acak yang dimaksud. Oke, nah ini distribusi gamma ya, mengandung fungsi gamma di sini. Ya, kalian hanya perlu tahu saja karena tidak akan menggunakan ini. Ya, barangkali nanti kalian membutuhkan distribusi ini, kalian tahu bahwa bentuk dari distribusi gamma adalah seperti ini. Ya, kemudian grafik gamma itu seperti ini, ya, mirip dengan eksponensial. Dia turun secara cepat. Ya, di mana ada dua parameter, yaitu parameter alfa atau disebut sebagai apa di situ? Shape atau bentuk, dan parameter beta yang disebut sebagai skala. Ya, jadi skalanya dia ini ya, contohnya kalau dia skalanya 1, maka x-nya, ya, variabel x-nya itu lebih sempit daripada kalau kita menggunakan skala 2. Ya, di sini bentuknya mirip ya, tapi lihat x-nya. Di sini x-nya kisarannya berapa untuk yang gambar kedua? 0 sampai 15. Sedangkan gambar pertama x-nya itu hanya 0 sampai 6. Distribusi gamma punya dua parameter, yaitu alfa yang menyatakan bentuk dan beta yang menyatakan apa tadi? Skala. Skala dari apa? Skala dari peubah acak atau variabel x-nya. Semakin besar skala atau beta, maka rentang dari variabel x yang di cover itu semakin besar. Oke, nah ini untuk kasus khususnya, jika distribusi gamma tadi alfanya sama dengan 1, maka akan membentuk distribusi eksponensial. Ya, bentuk fungsinya menjadi seperti ini. Ya, kalian perlu mengingat-ingat saja, mencatat, ya, karena mungkin siapa tahu suatu saat kalian membutuhkan bentuk dari distribusi ini. Oke, kemudian, nah ini ya, jadi distribusi Poisson, saya konfirmasi bahwa Poisson itu adalah distribusi diskrit. Ya, dia termasuk dalam distribusi diskrit. Termasuk dalam kelompok apa saja kemarin? Binomial. Kemudian apa lagi? Multinomial. Ya, kemudian apa lagi? Geometrik. Ya, geometrik itu kalau mencari sukses yang pertama, ya, hipergeometrik. Ya. Dan ada juga yang disebut sebagai distribusi Poisson. Di sini ada juga uniform, itu yang uniform diskrit. Ya, jadi satu-satunya distribusi yang ada diskrit dan ada kontinu adalah distribusi apa? Uniform saja. Ya, sedangkan untuk Poisson itu adalah termasuk distribusi diskrit saja. Ya. Oke, Poisson adalah proses diskrit atau distribusi diskrit, namun ya Poisson ini berhubungan dengan distribusi eksponensial. Ya. Distribusi Poisson itu adalah distribusi diskrit, tapi dia berhubungan dengan distribusi apa tadi? Eksponensial, di mana distribusi eksponensial ini adalah distribusi kontinu. Hubungannya apa ya? Jadi jika distribusi Poisson digunakan untuk menghitung peluang kejadian selama jangka waktu tertentu atau selang waktu tertentu, ya, maka peluang waktu kejadian itu adalah berdistribusi eksponensial. Ya. Jadi di sini contohnya, banyaknya jumlah telepon yang diterima kantor dalam waktu 1 jam. Ya, kita di sini rentangnya adalah 1 jam, jam 0 sampai menit ke 60 misalnya. Ini saya ubah jadi menit. Ya. Oke, maka mungkin saja ya terjadi panggilan telepon pada menit ke-10. Kemudian terjadi lagi pada menit ke-20 dan 25. Ada berapa kali panggilan telepon? Dalam rentang 1 jam, sesuai yang saya contohkan tadi? 3. Ada 3. Nah,
X sama dengan 3 ini, kalau kita mau cari peluangnya, itu menggunakan distribusi Poisson. Ya. Berapa peluang panggilan telepon sebanyak 3 dalam rentang 1 jam? Maka cara menghitungnya adalah menggunakan rumus Poisson. Nah, bagaimana rumus Poisson? Ini adalah rumus dari distribusi Poisson. Ya. Eksponen min lambda T dikali dengan lambda T pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana lambda itu adalah laju kejadian, ya, kemudian T itu adalah waktu, T itu adalah selang waktu, kemudian X itu adalah banyaknya kejadian yang ditanyakan. Akan dicatat. Jadi, rumus dari distribusi Poisson merupakan distribusi peluang diskrit, itu adalah Px dengan parameter lambda T sama dengan eksponen min lambda pangkat T dikali lambda T pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana lambda itu adalah apa lambda? Apa lambda? Laju kejadian. Laju kejadian, T itu adalah selang waktu, dan X itu adalah banyaknya kejadian. Ya. Oke, nah maka ya di sini jika kita convert lagi ke dalam jam, ya, maka di sini akan menjadi seperti ini. 0 sampai 1, menit ke 10 itu sama dengan berapa jam? 10 menit berapa jam? 1/6. Dari mana? Ya, dari mana? Karena 1 menit, 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kalau 10 menit itu sama dengan 10/6. Kemudian yang 20 ini menjadi berapa jam? Sepertiga. Yang 25 jadi 25/60. 5/12. Ya. Jadi sama saja pada saat kita convert dari menit ke jam, itu akan setara sesuai dengan rentang waktunya. Ya, oke. Jika kita memakai yang warna biru, ya, maka T-nya adalah sama dengan 1. Jika kita pakai ukuran menit, maka T-nya adalah 60. Ya, tergantung bagaimana kita memandang kejadian itu dari satuan waktu apa. Oke. Nah, pada kasus-kasus Poisson, biasanya kita sudah dikasih tahu entah itu lambda atau mu. Ya, apa itu mu? Mu adalah rataan kejadian, di mana kalau di dalam Poisson, mu itu sama dengan lambda kali T. Ya. Jadi rataan terjadinya suatu kejadian itu adalah sama dengan laju kejadian dikali dengan waktu. Ya, laju kejadian dikali dengan waktu. Misal ini tadi. Misal, ya, rata-rata banyaknya panggilan telepon dalam 1 jam adalah 2. Ya, maka lambda T sama dengan 2, di mana T-nya tadi adalah, kita pakai yang 1 ya, 1, maka lambdanya berapa diketahui rata-rata kejadian adalah 2, artinya mu-nya 2. Artinya lambda kali T-nya adalah 2. Jika kita tahu bahwa T-nya sama dengan 1, maka lambdanya sama dengan 2. Nah, jadi, jika diketahui rata-rata panggilan telepon dalam 1 jam adalah 2, maka laju kejadiannya adalah 2. Kembali ke pertanyaan ini. Ya, jika yang ditanya adalah berapa peluang terdapat 3 panggilan telepon dalam 1 jam, maka kita kembalikan ke rumus Poisson tadi. Bagaimana rumusnya? Eksponen min 2 kali 1 dikali 2 kali 1 pangkat. Berapa X yang ditanya? 3 dibagi dengan 3 faktorial. Ya. Artinya eksponen kemarin 2,718 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial. Itulah cara kita mencari peluang jika kita menggunakan distribusi Poisson. Ya. Kemarin Poisson itu juga punya tabel. Ya, di mana tabelnya adalah tabel kurang dari sama dengan. Ya, tabelnya adalah tabel kurang dari sama dengan. Setelah tabel binomial itu kalian akan menemukan tabel Poisson. Ya, kalian akan menemukan tabel Poisson. Nah, di dalam tabel Poisson ada yang disebut sebagai parameter mu. Nah, mu tadi apa? Lambda kali T-nya. Ya, lambda kali T-nya. Ya, mu tadi adalah lambda kali T. Nah, kemudian tadi yang ditanya, ya, itu adalah Px sama dengan 3 dengan mu-nya sama dengan 2. Ya, coba kalian lihat di tabel Poisson. Ya, di tabel Poisson, Poisson probability sum artinya sama dengan binomial, peluang X kurang dari sama dengan. Ya, tabel A2. Oke, mu kita tadi berapa? 2, Bu. Mu-nya 2. Ya, berarti cari yang mu-nya 2,0. Ya, di sini. 2,0.
Kemudian karena ini adalah tabel X kurang dari sama dengan R, ya, maka pada saat kita mencari PX sama dengan R, caranya adalah dengan seperti pada saat binomial ya. PX kurang dari sama dengan R dikurangi PX kurang dari sama dengan R-1. Artinya pada saat kita mencari PX sama dengan 3, ya, maka di situ kita mencari PX kurang dari sama dengan 3 dikurangi PX kurang dari sama dengan berapa R-1? 2. 2. Ya. Berarti sama dengan, kalau R-nya 3, maka nilai peluangnya di situ adalah berapa dia? 0,8571. Sedangkan untuk PX kurang dari sama dengan 2, di situ nilainya adalah, ya, dengan mu 2 tadi kan, nilainya adalah sama dengan 0,6767. Tadi, banyaknya panggilan telepon di dalam selang waktu, itu kita bicara tentang proses Poisson. Ya. Banyaknya itu kan berarti diskrit ya. Nah, berarti kalau kita mencari T banyaknya telepon sama dengan 3 atau kurang dari 3 atau lebih dari 3, maka di situ kita bicara proses Poisson. Tapi pada saat kita bicara berapa peluang dalam misalnya 10 menit, ya, dalam 10 menit akan terjadi panggilan telepon. Ya, akan terjadi panggilan telepon, misalnya ini 20 menit. Ya, maka di situ ya, peluang terjadi peluang waktu, ya, waktu lebih dari 10 menit untuk dapat satu panggilan telepon itu berdistribusi eksponensial yang dinyatakan sebagai distribusi kontinu. Ya, jadi proses diskrit dan proses kontinu itu bisa berhubungan dalam kejadian panggilan telepon. Kalau kita pandangnya dari segi banyaknya panggilan, maka itu berdistribusi apa? Poisson. Tapi kalau kita lihat dari segi waktu, ya, berapa peluang panggilan terjadi lebih dari 10 menit. Maka di situ kita bicara proses kontinu. Kenapa? Karena variabel acaknya kita bicarakan tentang waktu. Ya, kalau yang ini tadi kita bicarakan tentang panggilannya. Ya, panggilannya pastinya dia kemungkinannya adalah 0 panggilan, 1 panggilan, 2 panggilan, dan seterusnya. Kalau kita bicara waktu, ya, kita bisa bicara 0 menit sampai dengan berapa? 1 jam, 60 menit misalnya. Nah, kalau kita pandang kejadiannya dari panggilannya, maka kita carinya pakai Poisson. Tapi kalau kita pandang kejadiannya dari segi waktunya, ya, berapa peluang terjadi panggilan setelah 10 menit? Berapa peluang terjadi panggilan berapa peluang waktu terjadi panggilan kurang dari 10 menit? Itu kita bicara tentang distribusi eksponensial yang fungsinya seperti ini. Chi-square. Distribusi Chi-square merupakan distribusi peluang keluarga gamma. Di sini parameternya adalah derajat bebas atau V yang dinyatakan sebagai fungsi padat peluang fx titik koma V, derajat bebasnya tadi, sama dengan 1/2 pangkat V per 2 dikali dengan gamma V per 2 dikali dengan X atau variabel acak yang kita cari, pangkat V per 2 min 1, dan dikali lagi dengan eksponen min X per 2. Yang mana distribusi ini berlaku pada saat X-nya lebih besar dari 0. Tentu saja bernilai 0 jika X-nya kurang dari 0. Nah, distribusi ini merupakan distribusi gamma yang mana alfanya sama dengan alfanya sama dengan V per 2 dan betanya sama dengan 2. Ya, silakan dianalogkan ya fungsinya. Nah, distribusi Chi-square ini mempunyai rataan, yaitu sama dengan derajat bebasnya, dan variansnya adalah 2 kali derajat bebasnya. Di sini adalah tabel Chi-square, tabel peluang Chi-square dari buku Walpole, yang mana di sini menyatakan tabel critical value atau titik Chi-square, yang digambarkan dengan distribusi Chi-square seperti ini. Ya, dimulai dari 0, bentuknya tidak simetris, ya kan, kemudian landai di bagian akhirnya. Yang mana tabel ini menyatakan titik Chi-square ini, yaitu peluang Chi-square lebih besar sama dengan nilai-nilai yang ada di titik ini. Nah, contoh, tentukan nilai A atau titik Chi-square dengan derajat bebas 2 dari bentuk peluang yang menyatakan peluang Chi-square lebih besar dari A yang menghasilkan nilai 0,995. Maka kita cari di sini A yang dari derajat bebas 2 dan menghasilkan 0,995. Nah, maka nilai A-nya di situ adalah sama dengan titiknya di sini, 0,01. Berbeda dengan distribusi normal kemarin ya, bahwa yang ditabelkan di sini adalah critical value-nya atau titiknya. Nah, kalau digambarkan, maka distribusi ini merupakan distribusi Chi-square dengan derajat bebas 2 di titik 0,1. Jadi di sini adalah X-nya, di sini adalah Fx-nya. Di titik 0,01, dia menghasilkan peluang lebih besar dari yang daerah di arsir ini, luasnya itu adalah sama dengan 0,995.
Ya, 0,995 itu apa? Luas daerah yang dinyatakan sebagai daerah yang diarsir ini. Oke, nah untuk latihan silakan dikerjakan yang nomor 2 dan digambarkan juga. Apabila permasalahannya adalah tentukan nilai chi-square dengan derajat bebas 20, menyatakan lebih besar dari titik 10,581, maka kita lihat di derajat bebas 20, yang menghasilkan titik ini ternyata peluangnya adalah 0,95. Jadi ini menghasilkan 0,95, gambarnya seperti ini. Chi-square, ya, di titik 10,581, agak ke sini ya, 10,581, ini salah, menghasilkan di sini daerah arsirnya adalah 0,95 luasnya. Yang ketiga adalah distribusi T atau student T. Distribusi ini berbentuk gundukan, ya, yang simetris, tengahnya adalah 0. Nah, ini menyatakan nilai T-nya, ya. Kemudian bagian atasnya ada gundukan, ya, atau sebenarnya kalau T-nya semakin besar akan mengikuti atau mirip dengan distribusi normal baku. Di sini terlihat kalau derajat bebasnya 2, ya, kalau derajat bebasnya 10, dan jika derajat bebasnya 30, maka ini mirip dengan distribusi normal baku atau distribusi Z. Oke, nah distribusi T mirip dengan distribusi Z, setangkup terhadap rataan 0. Ya, rataannya 0 berarti bisa negatif, bisa positif. Keduanya berbentuk lonceng, tapi T lebih berbeda karena T tergantung pada X bar dan S, yaitu rataan sampel dan standar deviasi sampel. Nilai Z hanya bergantung pada perubahan mu dari sampel ke sampel karena sigmanya tetap, ya, normal baku. Distribusi T dan Z berbeda karena variansi T bergantung pada ukuran sampel atau V atau disebut sebagai derajat bebas. Ini adalah banyaknya sampel dikurang 1. Dan jika N menuju tak hingga, maka distribusinya menjadi sama dengan distribusi Z. Di dalam CLT atau Central Limit Theorem, N dinyatakan besar jika lebih besar sama dengan 30. Oke, untuk menyatakan area di bawah kurva atau peluang distribusi T, kita juga menggunakan tabel, di mana tabel ini adalah tabel critical value juga, atau seperti distribusi chi-square tadi. Nah, di sini contohnya T dengan alfa atau nilai peluang 0,05, derajat bebas 10, degree of freedom atau V-nya 10, menghasilkan titik 1,812. Artinya, distribusi T yang setangkup, apabila kita ambil titik 1,812, maka peluang lebih darinya itu adalah sama dengan 0,05 sesuai dengan alfanya. Oke, Excel juga bisa menghitung distribusi T, chi-square maupun distribusi normal, di mana jika kita mencari titik kita menggunakan T-inf, kalian bisa coba dengan alfa 0,1, ya, derajat bebas 10, maka akan menghasilkan titik yang tadi. Untuk latihan silahkan dikerjakan dan digambarkan. Oke, yang terakhir adalah distribusi F. Distribusi ini juga mengandung fungsi gamma, di mana distribusi F parameternya adalah V1 atau derajat bebas pembilang dan V2 atau derajat bebas penyebut. Di situ fungsi F adalah gamma, V1 tambah V2 bagi 2, dibagi gamma V1 per 2 dikali gamma V2 per 2 dikali V1 per 2 pangkat V1 per 2 dikali lagi dari F V1 min 2 per 2 dibagi 1 plus V1 per V2 F V1 ditambah V2 per 2. Jadi dia bukan menggunakan X tapi menggunakan F. Nah, distribusi ini juga berlaku pada saat F-nya lebih besar dari 0. Dan tentunya akan bernilai 0 jika, ya, F-nya yang lainnya atau elsewhere. Oke. Nah, misalnya berapa nilai F dengan alfa 5% dengan derajat kebebasan pembilang atau V1-nya 3 dan derajat kebebasan penyebut atau V2-nya 7. Ya, maka kita mencari nilai F ini yang menghasilkan A-nya luas di bawah kurvanya adalah 0,05. Nah, kita bisa lihat di tabel distribusi F, di sini ada dua, F0,05 dan F0,01, yang diperlihatkan adalah F0,05, di mana kita mencari derajat bebas 1, 3, dan derajat bebas 2-nya adalah 7, menghasilkan nilai 4,35. Ya, di sini F0,05 alfanya, V1-nya 3,7, V2-nya 7 adalah 4,35. Maka di titik 4,35 ini luas daerah sebelah kanan atau PF lebih dari 4,35 dengan derajat bebas ini adalah sama dengan 0,05. Oke, silahkan dikerjakan untuk yang nomor A dan B ini dengan sebuah gambar. Oke, nah nilai F, derajat bebas, ya. Jika kita mencari peluang 0,95, kita bisa menggunakan tabel 0,05. Jika kita mencari 0,99, kita bisa menggunakan tabel F0,01. Di mana, ya, F
1 min alfa itu sama dengan derajat bebas V1, V2 itu sama dengan 1 per F alfa dengan derajat bebas V2, V1 dibalik derajat bebasnya. Contohnya di sini kita dapat F0,05 dengan derajat bebas 610 adalah 3,22. Ya, 610 adalah 3,22 dengan alfa 0,05. Kalau kita mau cari F0,95 dengan derajat bebas 610, kita lihat di 1 per F0,05, derajat bebasnya dibalik 10,6. Yang sini ya, 10,6. Di sini nanti. Oke, seperti itu ya. Oke, nah ini latihan yang keempat, silahkan dikerjakan juga.